Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa heboh ya di media sosial. Gara-gara apa? Zara, anak Ridwan Kamil, umumkan lepas hijab ya. Netizen julid, mari merapat. Camelia Laetitia Az-Zahra ya, panggilannya Zara ya, putri dari Bapak Ridwan Kamil mengumumkan melepas hijabnya lewat postingan di Instagram. Keputusannya langsung dibanjiri komentar netizen dengan 8.192 komentar dan 131.000 likes ya. Nah, Zara mengaku sudah berdiskusi panjang dengan keluarga. Dia mengaku tidak ingin membohongi orang lain dan ini merupakan caranya untuk bersikap jujur karena dia pun tidak suka dibohongi ya. Ini kalau kita lihat postingannya para pemirsa ya. Hai semuanya, setelah banyak pertimbangan dan diskusi amat panjang dengan keluarga aku memutuskan untuk melepas kerudungku, katanya ya. Nah, jikapun aku nanti berkerudung lagi, itu harus datang dari pencarian keyakinan oleh diriku sendiri, bukan oleh permintaan lingkungan atau orang lain. Izinkan aku memulai perjalanan pencarian ini dengan caraku sendiri ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Zara ya. Zara menambahkan jangan sampai publik menyalahkan kedua orang tuanya, yakni Ridwan Kamil dan Atalia Praratya perihal keputusannya ini. Sebab orang tuanya dirasa telah berhasil mendidiknya menjadi perempuan yang cerdas, berkarakter dan beragama ya. Keputusan Zara melepas kerudungnya langsung menuai pro dan kontra netizen. Ada yang mencoba memahami pilihan yang Zara ambil, ada juga yang mengaku kecewa ya. Ini wajar para pemirsa ya, karena kita tidak bisa memuaskan setiap orang ya. Tapi bagaimana sebenarnya kita menyikapi hal ini ya? Misalnya kita punya anak perempuan yang dari kecil kita pakaikan jilbab, kita ajari, kemudian tiba-tiba ketika remaja dia memutuskan untuk melepas jilbabnya ya, atau melepas kerudungnya seperti Zahra ini. Kita sebagai orang ya lain ya, kalau dalam kasus Zahra ini kita kan orang lain ya. Tentu dia sudah mengatakan bahwa dia sudah berdiskusi dengan keluarganya, yaitu mungkin sudah dipahami oleh keluarganya. Ini mungkin juga ada diskusi yang panjang ya, dan itu keputusannya ya. Kalau memang orang tuanya, keluarganya menghormati putusannya itu ya demokratis banget lah ya, demokratis banget. Nah, kalau misalnya ini terjadi pada anak-anak kita ya, bagaimana? Sebenarnya ketika sudah dewasa ya, itu tanggung jawab si anak sendiri. Apapun yang dilakukan, baik itu berupa pahala, baik itu berupa baik ya, mendapat pahala atau perbuatan buruk yang mendatangkan dosa, itu sudah menjadi tanggung jawab si anak karena kalau sudah dewasa ya. Kita sebagai orang tua hanya bisa memberikan apa ya, advice, nasihat, wasiat ya. Tentu ini menjadi salah satu ya apa ya, kesulitan dalam tanda kutip ya. Kalau orang tua itu tidak bisa atau berjarak ya, tidak bisa berkomunikasi dengan baik alias berjarak dengan anaknya. Itu yang sering saya temukan para pemirsa ya. Jadi si anak pengennya apa, orang tua pengennya apa. Ini nggak ketemu. Nah, nggak ketemu ini tidak terjalin komunikasi ya. Nah, ini makanya kita harus melihat bahwa eh, 3 fase cara mendidik anak itu ya. 0 sampai 7 ya, jadikan dia raja. Ini saatnya anak eksplorasi. Ya, wow, pengen itu, biarin aja ya. Dia maunya apa turuti aja. Nah, 7 sampai 14 jadikan dia sebagai tahanan atau tawanan ya. Tawanan perang ya. Itu maksudnya bagaimana? Ya, kita suruh dia. Ya, suruh kerja dalam tanda kutip pekerjaan rumah ya, nyapu, ngepel ya, apa namanya, bersihkan, cuci piring ya, cuci baju ya, suruh beli ini itu dan segala macam. Itu agar dia punya tanggung jawab ya, agar dia mengerti, oh ya, dia belajar ya. Karena perintah itu ketika kemudian diberikan, kan responnya anak itu macam-macam ya. Bisa apa enggak dia untuk apa namanya, menuntaskan perintah itu ya. Nah, yang ketiga dari umur 14 ke atas ya, itu sudah bukan lagi fasenya kita suruh-suruh. Ini adalah fasenya jadikan dia sebagai teman, sebagai sahabat. Nah, di fase inilah kemudian dia belajar
Ya, orang tua tidak bisa menekan sudah kalau sahabat, teman itu hanya tempat curhat, hanya berupa advice dan lain sebagainya. Tapi ketika memang secara agama kalau ada anak perempuan kita membuka jilbab tentu kita, waduh anakku kok gini ya. Ini kan jelas melanggar perintah agama. Tapi ya di sisi lain ya doakanlah dia supaya bisa kembali. Kalau menurut saya seperti itu para pemirsa. Ya kita nggak usah julid lah ya. Ini kalau terjadi pada anak-anak kita, misalnya kita punya anak perempuan, ini juga mungkin pusing sebagai orang tua. Tapi ya biarkanlah dia apa namanya memahami resiko ya apa yang dia lakukan. Ini penting karena banyak sekali saya lihat anak-anak muda yang tidak berani mengambil resiko, tidak berani bersikap ya karena apa selalu dimanja orang tuanya ya. Ini sisi baiknya kalau kita lihat misalnya tadi seperti itu kasusnya. Dia berani mengambil resiko, dia berani memutuskan sesuatu. Itu sudah sudut pandang yang luar biasa, ya. Karena banyak anak-anak sekarang yang kemudian hanya ngikut saja kepada orang tuanya, tidak punya pendirian, ya, tidak bisa memutuskan sesuatu, galau, ya, dan lain sebagainya. Saya sering menemukan seperti itu, ya, anak-anak remaja yang tidak bisa punya komitmen yang kuat, ya, terhadap apa yang dia putuskan, ya, seperti itu. Nah, itu sudah. Ya, ketika dia sudah memutuskan sesuatu, pahamkan kepada dia bahwa keputusanmu ini ya resikonya seperti ini. Kamu melanggar perintah agama, tentu kamu mendapat dosa. Meskipun kalau kita lihat dalam penafsiran-penafsiran, ya ada yang mengatakan bahwa ya sebagaimana layaknya sopan di suatu daerah, ya itu bisa dijadikan definisi berhijab ya meskipun ini pendapat minoritas. Pendapat mayoritas tentu seluruh aurat itu adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, tapi ya ini kita pahamkan. Kamu mengambil keputusan itu, oke, kamu bertanggung jawab atas keputusanmu itu. Ya, tapi tentu kita sebagai orang tua ingin anak kita track recordnya ya lurus ya dalam ajaran agama ya ini tentu memang berat menjadi orang tua di zaman sekarang, tapi kita pahamkan pada mereka dan harapannya mudah-mudahan dia mendapat apa ya keinginan untuk kembali memakai hijab ya. Kita sebagai netizen nggak usah menghujat, nggak usah, ya doakan saja ya karena kita di luar kita nggak tahu ya apa yang sudah dia diskusikan dengan orang tuanya ya kita nggak tahu ya. Kita kadang-kadang hanya apa ya netizen Indonesia ini hanya komen-komen saja menghujat mencaci ya kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau memang itu terjadi pada anak-anak kita, ya saran saya seperti itu tadi. Ya, ketika remaja sampai dewasa, ini bukan waktunya memaksa mereka. Ya, ini adalah waktunya kita sebagai sahabat bagi dia, kita sebagai teman bagi dia. Maka yang kita terus pancing adalah apa advice, nasihat yang baik sambil kita doakan itu bagian dari ikhtiar kita. Ya kita kirim Al-Fatihah, kita doakan betul, kita tirakati ya. Itu memang perjuangan orang tua. Tapi jarang ada yang memahami seperti ini. Nah, maka kita jangan menjudge orang tuanya membiarkan ya tidak ya, tetapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain dan mudah-mudahan ya bisa kembali mengenakan hijab. Itu kan idealnya ya, idealnya. Nah, ini memang dua kasus yang berbeda kalau memang ya kita sebagai netizen dan satu lagi kalau itu terjadi pada anak-anak kita ya. Nah, ini ya para pemirsa. Jadi sebenarnya itu apa ya? Kalau kita lihat ya memang anak-anak sekarang ini Gen Z unik ya, unik ya. Mereka punya uniqueness tersendiri yang memang setiap zaman tuh berbeda. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ajarilah anak-anak kalian ya bukan sebagaimana kalian diajari waktu dulu ya karena ada sesuatu yang baru. Kita orang tua ini harus upgrade mengerti ya karena kadang-kala saya temukan itu ada gap, ada jarak antara orang tua dan anak. Si anak sekarang trendingnya ini pola pikir seperti si orang tua nggak pernah mau belajar. Oh emang sekarang zamannya sudah beda, nggak mau belajar.
akhirnya menggunakan kekolotan zaman dulu ya. Saya tidak dalam hal ini saya tidak menyetujui atau menolak atau terhadap kasus Zara anak daripada Ridwan Kamil, tidak, ini secara umum ya para pemirsa. Ya tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya sebutkan, kalau itu terjadi pada anak kita bagaimana. Nah, tapi intinya ya mari kita doakan seluruh anak-anak kita soleh solehah, amin ya, anak-anak daripada anak kita berarti cucu kita ya, anak-anak yang soleh solehah, amin, terus sampai ke bawah ya. Mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita untuk selalu mentirakati, mendoakan, memberikan advice ya, arahan ya, tapi sifatnya tidak memaksa kalau dia sudah dewasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan kita semua untuk tetap ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.